Laga Timnas Indonesia U17 kontra Timnas Uzbekistan U17 berjalan sengit sejak awal laga dimulai di Stadion Utama Sumatera Utara. Begini kata Nova Arianto soal rotasi pemainnya yang dinilai tepat di ajang uji coba. Timnas Uzbekistan U17 berhasil tampil merepotkan meskipun turun dengan tim pelapis. Eizar Jacob langsung beri pengakuan begini setelah tampil bersama skuad Garuda Muda di Piala Kemerdekaan. Begini kata Matthew Baker di saat dirinya membela Timnas Indonesia U17 kontra Timnas Uzbekistan U17. Wajah gembira Sandy Walsh yang baru bergabung dengan klub asal Thailand kini menarik perhatian. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Sosok pemainnya itu, Eizar Jacob. Tanjung kini sampai mengaku sangat senang bisa bermain dan menjalani debut bersama Timnas Indonesia U17 di Piala Kemerdekaan ini. Tidak hanya tampil penuh dalam laga debutnya, namun pemain 16 tahun tersebut juga menampilkan 1 assist di saat skuad Garuda Muda bermain imbang melawan Timnas Tajikistan. Dalam hal ini, Eizar merasa bahagia karena dipercaya membela Timnas Indonesia U17 di Piala Kemerdekaan ini, di mana gelandang tim muda Sydney FC itu berharap performanya terus meningkat dan nantinya bisa bermain di Piala Dunia U17 yang akan berlangsung di Qatar. Perasaan saya saat dipanggil Timnas Indonesia tentu luar biasa, apalagi langsung bisa debut, ujar Eizar dikutip dari halaman Kita Garuda. Tapi pekerjaan belum selesai, saya harus terus berkembang, beradaptasi, dan tampil maksimal agar bisa membantu tim sebelum tampil di Piala Dunia, jelas sang pemain. Ya, jalan Eizar ke Timnas Indonesia. U17 terbuka setelah memperoleh rekomendasi dari rekan setimnya di Timnas Indonesia U17 yaitu Matthew Baker, di mana ia berharap PSSI dapat mempercayainya mulai dari tim junior hingga di level senior. Ya, adapun darah Indonesia di dalam diri Eizar mengalir kental dari ibunya yang lahir di Cianjur, Jawa Barat, sementara ayahnya lahir di Australia dari pasangan orang tua asal Bukit Tinggi dan Bandung. Dalam hal ini, ia pun mengungkapkan di saat kabar pemanggilan ini datang dan keluarganya pun begitu bangga. Orang tua saya langsung memberitahu banyak orang dan saya menerima banyak pesan ucapan selamat, tutur Eizar Jacob. Nova Arianto diketahui sebelumnya memang sudah memberikan pesan penting kepada anak asuhnya menjelang pertandingan kedua Piala Kemerdekaan ini. Ya, diketahui Timnas Indonesia U17 sudah kembali bertanding melawan Timnas Uzbekistan U17 di laga keduanya, di mana laga tersebut berjalan sengit sejak awal laga dimulai dan kedua kubu sama-sama tampil ngotot untuk bisa memberikan hasil terbaiknya. Ya, sebelumnya skuad Garuda Muda sudah berhadapan dengan Timnas Tajikistan U17 di laga perdana, di mana anak asuh Nova Arianto hanya mampu bermain imbang melawan tim asal Asia Tengah tersebut dengan skor akhir 2-2. Kini lawan selanjutnya yang baru saja sudah dihadapi juga berasal dari tim Asia Tengah, di mana skuad tim Merah Putih diketahui sudah berhadapan dengan Timnas Uzbekistan U17, di mana duel tersebut berlangsung di stadion yang sama, yaitu Stadion Utama Sumatera Utara. Namun menariknya menjelang laga tersebut, Nova Arianto membeberkan kondisi terkini para pemainnya, di mana dalam keterangannya ia mengatakan bahwa para pemainnya dalam kondisi yang prima kala itu. Ia memastikan bahwa para pemainnya siap tampil di laga tadi. Terkait siapa saja pemain yang akan diturunkan, Nova pun kala itu akan melihatnya lebih lanjut. Ia berharap siapapun yang diberikan kesempatan bisa memberikan yang terbaik. Pertama, mengenai kondisi pemain, puji Tuhan semua pemain dalam kondisi baik dan semuanya siap untuk tampil besok, kata Nova Arianto di sela-sela latihan Timnas Indonesia U17. Ya, lebih lanjut ia mengatakan bahwa Timnas Uzbekistan tidak turun dengan skuad terbaiknya di turnamen kali ini. Akan tetapi itu tidak menjadi alasan untuk menganggap remeh sang lawan, di mana ia tetap berpesan agar anak asuhnya bisa fokus maksimal di laga tadi. Kita lihat siapa pemain yang siap besok dan pasti kita turunkan. Dan semoga hasilnya bisa maksimal, jelas Nova Arianto. Yang kedua, kita tahu kita menghadapi Uzbekistan, walaupun mereka bukan sebagai tim Piala Dunia untuk di turnamen ini. Termasuk bagaimana saya akan mencoba sekali lagi semua pemain yang ada di sini untuk tampil, jelas Nova Arianto. Ya, selain itu Nova Arianto pun mengingatkan lagi kepada anak asuhnya agar senantiasa menaruh respek tinggi kepada tim lawan, di mana ia juga membahas insiden kurang menyenangkan ketika sang striker yaitu Mirza terjatuh ke parit Stadion Utama Sumatera Utara ketika melakukan perayaan gol ke gawang Timnas Tajikistan di laga pertama. Kala itu, setelah Mirza berhasil menjebol gawang Timnas Tajikistan, ia pun berlari menuju arah tribun supporter untuk berselebrasi. Namun sayangnya ia tidak menyangka
bahwa parit stadion begitu dalam sehingga kemudian terjatuh. Saya sangat menyayangkan kejadian itu dan berharap ini menjadi yang terakhir, apalagi itu bisa merugikan diri sendiri, ucap Nova Arianto mengingatkan insiden yang dialami oleh Mirza. Lakukan selebrasi seperti biasa, selain itu kita juga harus menghormati tim lawan, tutur sang pelatih berpesan. Ya, sebelum laga tadi dimulai, Nova Arianto pun juga membeberkan dengan jelas bahwa dirinya akan melakukan rotasi pemain, di mana Nova membeberkan tujuan dari rotasi pemain itu, di mana ia ternyata bertekad untuk memberikan menit bermain dan melihat perkembangan para pemain. Setelah melakukan pemusatan latihan, Nova mengatakan bahwa hampir separuh komposisi tim akan dirotasi. Namun ia kala itu tidak bisa bicara detail terkait pemain-pemainnya yang akan dirotasi. Nova mengatakan bahwa dirinya akan memaksimalkan Piala Kemerdekaan ini untuk membangun kekuatan timnas Indonesia U17. Sebab ajang tersebut menjadi satu-satunya rangkaian untuk menatap Piala Dunia U17. Hampir 50% susunan pemain akan berubah. Semoga pemain-pemain yang baru bisa memberikan yang maksimal. Ini menjadi catatan bagi kami. Apakah mereka bisa membantu di Piala Dunia nanti atau tidak, terang Nova Arianto. Pemain bintang timnas Indonesia U17 yaitu Matthew Baker kini sempat mengomentari persiapan timnya menjelang melawan timnas Uzbekistan di Piala Kemerdekaan ini. Ya, diketahui saat ini timnas Indonesia U17 sudah melakoni laga melawan timnas Uzbekistan di Stadion Utama Sumatera Utara, di mana laga tersebut berjalan sengit sejak awal laga dimulai dan kedua kubu sama-sama tampil ngotot untuk bisa meraih kemenangan. Ya, sebelumnya di laga perdana melawan timnas Tajikistan pada Selasa kemarin, timnas Indonesia U17 harus puas dengan hasil imbang. Dalam hal ini, Matthew Baker pun menegaskan bahwa laga melawan timnas Uzbekistan menjadi kesempatan timnya untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan di laga pertama. Kami sudah membangun fondasi yang bagus dan sekarang kami punya poin-poin yang bisa kami perbaiki, ujar Matthew Baker. Ya, pemain Melbourne City tersebut pun mengaku puas dengan permainan timnya di saat menghadapi timnas Tajikistan. Ia menilai bahwa laga uji coba itu sangat penting karena tim besutan Nova Arianto akan menghadapi lawan-lawan berat di Piala Dunia nanti. Kami akan menghadapi banyak laga bagus melawan lawan-lawan berkualitas dan itu penting karena grup Piala Dunia nanti akan sangat menantang, ujar Matthew Baker. Ya, Piala Kemerdekaan ini merupakan ajang persiapan bagi timnas Indonesia U17 sebelum berlaga di Piala Dunia U17 nanti, di mana skuad Garuda Muda tergabung dalam grup berat yaitu grup yang beranggotakan Brasil, Honduras dan juga Zambia. Pemain timnas Indonesia, yaitu Sandy Walsh, kini telah resmi diperkenalkan sebagai rekrutan anyar tim Liga Thailand, yaitu Buriram United, di mana kabar itu diketahui lewat akun Instagram klub tersebut pada Jumat siang tadi. Dalam kesempatan ini, Buriram harus menebus Sandy Walsh dari klub Liga Jepang, yaitu Yokohama F. Marinos. Hal ini dikarenakan Sandy Walsh masih diikat kontrak hingga bulan Juni 2027. Sandy Walsh mengatakan bahwa dirinya sangat senang dapat menjadi bagian dari tim Buriram United, jadi ia akan segera beradaptasi agar segera nyetel dengan skema permainan dari klub tersebut. Halo semuanya, saya Sandy Walsh. Saya sangat senang bergabung dengan Buriram United, ujar Sandy Walsh penuh bangga. Ya, Buriram United diketahui adalah tim juara di Liga Thailand di musim 2024-2025. Dalam hal ini, Sandy Walsh pun akan berusaha tampil maksimal di setiap laga demi membawa timnya dapat berjaya kembali di musim ini. Jadi, mari kita jalani musim yang indah bersama. Sampai jumpa di Thailand, ujar Sandy Walsh. Ya, di Buriram United, Sandy Walsh akan bersuarakan senegaranya yaitu Shane Patinama, di mana Shane Patinama sudah terlebih dahulu merapat ke tim tersebut. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa, dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.